tanya nggak sama Bapak kenapa dia sering melakukan kekerasan sama istri dan anak-anaknya? Pernah saya bertanya dengan cara baik-baik, tapi yang ada Bapak malah marah-marah. Iya, iya. Dan saya pernah suatu saat saya berjalan sama suami saya naik motor. Saya pernah melihat bapak saya dengan seorang wanita lagi pangku-pangkuan. Mas, itu kayaknya bapak, Mas. Mana Bapak? Itu, Mas. Masa? Iya, Salah lihat kali. bener, Mas, itu bapak. Ayo, Mas. Kita kemana? Bapak! Bapak ngapain, Pak? Bangku-bangku seperti itu? Enggak sayang, anakku. Papa nggak macam-macam. Papa hanya ngobrol biasa dengan teman Papa. Malu, Pak, sama tetangga malu. Iya, Papa ngerti. Udah, jangan macam-macam. Papa nggak macam-macam di sini. Papa hanya ngobrol sama teman-teman Papa yang lama, nggak macam-macam. Apa sih kamu ini? Masa Kamu bisa juga ikut seperti suami. Ya ampun. Kamu dasar perempuan gak tau diri. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sembarang ngomong lah. Udah. Hebat kamu juga ini. Ini satu juga ikut-ikutan. Tahu itu urusan gua. Setelah melihat Ibu Hani mencoba menegurnya kah di rumah atau Enggak, saya langsung turun di situ juga. Saya langsung turun, saya samperin. Saya nanya sama bapak. Bapak di sini lagi ngapain? Sama siapa? Apa yang dilakukan bapak itu? ya? Tapi yang ada bapak malah marah-marah. Dan dia cuma jawab kalau dia cuma bercanda. Dan itu temennya gitu, temen bapak. Tapi Mas, apa bercanda kayak gitu sampai pangku-pangkuan segala? Iya. Bukan muhrimnya ya. Ini Mas Ustadz, Farid, iya. Ibu Hani yang saya mengerti betul. Seorang anak yang pengen bakti sama orang tuanya, pengen melihat orang tuanya itu sempurna lah. Iya. Ternyata yang dilihat lain. Ini yang pertama, saran saya jangan diteruskan diceritakan kepada siapapun. Toh keburukan orang tua itu harus kita tutupin lah. Tapi kalau minta saran nasihat emang boleh. Kemudian saran yang kedua, wahai lelaki, wahai suami ataupun ayah, janganlah mendolimi keluarga. Janganlah menyakitin mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Anaknya seorang yang taat beragama, pakai kerudung, mungkin sholat juga rajin, tetapi diberikan pemandangan yang di luar pemikiran anaknya, kemaksiatan. Ini luar biasa, apalagi mohon maaf dilakukan di terang-terangan. Ini buktinya anaknya lewat di jalan, berarti ini di pinggir jalan. Naudzubillah, kemaksiatan yang terang-terangan itu akan mengundang murkanya Allah. Seorang laki-laki nggak boleh melakukan itu. Karena Rasulullah mengatakan begini, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, ayahmu, keluargamu yang berbuat zalim atau yang menzalimi. Begitu. Lah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang dizalimi bisa kita tolong nih. Sekarang beliau dizalimin, disakitin, kita tolong. Nah, kalau orang berbuat zalim gimana caranya? Kita stop, yamnauhu, kita cegah dia dari maksiat. Gitu. Nah, ini betul. Beliau datang menyetop apa yang dilakukan Bapak. Ini kan langkah yang bagus. Bukan belah diam nanti di rumah, bukan. Ini sekaligus ada kelihatan kemungkaran, langsung dilakukan. Langkahnya bagus, bertanya apa yang lakukan Bapak, bukan langsung mencaci maki. Bu Hani, setelah melihat kejadian itu, Bu Hani memutuskan pulang. Apakah mendapatkan fakta-fakta baru kalau bapaknya Ibu Hani, mohon maaf, menjalin hubungan dengan wanita lain? Pernah dekat ibu saya juga pernah dia bicara di telepon.
mesra-mesraan di telepon itu juga deket ibu saya. Terus ibu saya manggil, tuh lihat katanya. Sekarang kelihatan buktinya, bukan hanya di depan mata kamu saja. Deket ibu kamu juga lihat, no. Sekarang berani dia telepon-teleponan gitu, sayang-sayangan di telepon. Iya, iya. Sempat nanya ibu siapa di lawan bicara dari telepon itu? Pernah nanya jawabnya apa? ke bapak secara langsung. Marah lagi jawabnya? Dia jawab kalau itu teman bapak. Oke. Yang di tempat kerja bapak, yang suka masakin bapak katanya ngomong. Iya, iya. Oke, mungkin karena itu kan buktinya belum terlalu kuat ya Pak Ustadz ya. Cuma yang jadi pertanyaan lagi adalah setelah berkali-kali menemukan dugaan seperti itu, Bapak masih tetap marah-marah sampai sekarang? Masih sampai sekarang kan bapak udah nggak kerja lagi. Udah nggak kerja lagi? Bapak kena katarak. Oke, terus kemudian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kebutuhan hari-hari dari mana? Sekarang saya tulang punggung keluarga. Ibu Hani tulang punggung keluarga. Ya Allah. Tapi semuanya itu tidak membuat bapak sadar. Nggak berubah dia, kena penyakit katarak nggak berubah, masih tetap temperamen, tetap marah terus. Yang ada semakin menjadi. Sama ibu saya pun masih, kalau sedang bicara adep-adepan gitu ya, kalau seumpamanya nggak terima gitu ya, langsung ibu saya ditampar. Ini benar-benar udah watak ya Pak Ustadz Ya. berarti ya. Mas Farid, Ibu Hani, pada perintahnya Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah kepada suami. Pergaulilah istri kalian itu bil ma'ruf. Pergaulan itu kalau ditafsirkan di hadis itu walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laki-laki itu harus, ini tadi sekarang sudah sakit, nggak berarti mohon maaf nih nggak bisa ngasih nafkah. Pada perintahnya berilah nafkah dengan cara yang baik, berikanlah pakaian dengan cara yang baik, omongannya dengan cara yang baik. Ini terang-terangan menyakitin seorang suami, seorang istri dan anak dengan ditelepon. Ini namanya tidak menjalankan perintah Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Omongkanlah dengan cara yang baik, bukan mohon maaf nantangin. Ini ditelepon, apalagi sekarang sudah sakit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan azab yang paling cepat itu adalah kepada orang yang zalim. Allah akan mengirimkan azab dengan secepatnya, mungkin tidak menunggu di akhirat tetapi langsung di dunia. Itu adalah orang yang zalim. Seorang suami, seorang ayah yang dia menyakitin istrinya, menyakitin keluarganya, menyakitin anak-anaknya, padahal anak dan istrinya sudah bersabar. Ini sebuah kezaliman yang nyata. Ini sebuah zalim. La tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau menyempitkan keluargamu, mereka istrimu, mereka dibikin sesak. Anak-anaknya bikin sesak. Sesak nafas, sesak hati, sesak pikiran. Ini dilarang. Ini sebuah kezaliman. Wallahu alam, saya tidak mengatakan, mungkin sebab ini adalah peringatan dari Allah.